Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah jumlah laporan yang berisi informasi tentang keuangan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, membuat laporan keuangan akan berisi kas, pendapatan, laba atau rugi, utang, aset, serta ekuitas. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar cara menyusun laporan keuangan berhasil, antara lain tidak mencampur keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, kelengkapan bukti transaksi, mata uang yang digunakan, serta komponen laporan keuangan yang lengkap. Fungsi laporan keuangan. 1. Historis. Fungsi ini bertujuan untuk mencatat jurnal keuangan berdasarkan urutan waktu terjadinya suatu transaksi. 2. Pencatatan keuangan. Fungsi ini bertujuan untuk mencatat jurnal keuangan berdasarkan urutan waktu terjadinya suatu transaksi. 3. Analisis. Fungsi ini adalah untuk menentukan nama akun, jumlah uang, dan bukti transaksi yang harus dianalisa. 4. Instruksi. Fungsi ini untuk menentukan pendebetan atau kreditan suatu akun dengan catatan keuangan. Fungsi ini bermanfaat untuk mempermudah proses pencatatan buku keuangan. 5. Informatif. Fungsi ini adalah sebagai penjelasan yang berhubungan dengan bukti pencatatan keuangan, seperti nama akun, tanggal, jumlah uang, pengeluaran operasional, laba bersih, laba kotor, dan keterangan lainnya. Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK. 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi yang disajikan adalah penghasilan dan beban. Laba rugi menggambarkan kinerja keuangan dari kegiatan utama perusahaan, seperti pendapatan operasional dan beban operasional. Sedangkan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori laba rugi, seperti surplus, revaluasi aset tetap. 2. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang mencerminkan naik turunnya komponen ekuitas pada awal periode dan akhir periode. 3. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah neraca adalah laporan yang menyediakan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kriteria aset harus memenuhi 3 aspek, yaitu hak, potensi untuk mengembangkan manfaat, ekonomi, dan pengendalian. Contoh aset adalah kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. 3 kriteria yang harus dipenuhi liabilitas, yaitu entitas memiliki kewajiban tersebut adalah mengalihkan sumber daya ekonomi, dan kewajiban yang kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Contoh dari liabilitas adalah utang usaha. Ekuitas adalah kepentingan atau hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Ekuitas dapat juga disebut sebagai kekayaan bersih perusahaan. Contoh ekuitas adalah modal saham. 4. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi arus kas yang menjadi dasar bagi pengguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Laporan arus kas diklarifikasikan ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. 5. Catatan atas laporan keuangan atau calak. Calak merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan
atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, dan perhasil konferensi lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Caleg memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur penyajian caleg adalah 1. Informasi umum perusahaan seperti profil dan struktur organisasi. 2. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan oleh perusahaan. 3. Rincian pos-pos laporan keuangan. 4. Informasi lainnya yang relevan dengan penyajian keuangan. Langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat ringkasan laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan pada jurnal. Transaksi merupakan kegiatan yang umum yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi pembelian, penjualan, penukaran barang, sewa, atau transaksi lainnya. Bukti transaksi merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat utama dalam akuntansi, sehingga bukti transaksi ini tidak boleh hilang. Bukti transaksi merupakan dasar pencatatan. Contohnya seperti nota, kwitansi, faktur, atau jenis bukti lainnya. Semua transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan harus dicatat dalam jurnal dengan rinci. 2. Membuat dan memposting jurnal ke dalam buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini. Hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang sesuai dengan rinci. 3. Membuat dan menyusun neraca saldo. Cara menyusun laporan keuangan selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Daftar rekening pada buku besar dikelompokkan dalam kelompok pasifa atau kelompok aktiva. 4. Kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian pada laporan keuangan. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir pada saat tahap pembuatan laporan keuangan, dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut harus dikumpulkan untuk membuat laporan jurnal penyesuaian. Jurnal ini membuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. 5. Membuat dan menyusun neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu menyusun neraca lajur atau kertas kerja yang dimulai dari data di neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang sudah disesuaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan rugi laba. 6. Membuat laporan keuangan. Cara membuat laporan keuangan sederhana sesuai dengan alur dan urutan selanjutnya adalah laporan yang sudah dibuat pada neraca lajur tinggal ditulis dengan rapi sesuai dengan ketentuan dan standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca ataupun laporan rugi laba. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena mencerminkan kinerja suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk mengambil putusan. 7. Membuat jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah disesuaikan, ini saatnya Anda membuat jurnal penutup. Untuk membuatnya, diperlukan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusun jurnal penutup, seperti laporan rekening-rekening nominal atau sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Setelah itu, informasi pada jurnal tersebut dibukukan ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan.
Langkah terakhir, membuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek keseimbangan antara saldo debit dan kredit rekening masih terbuka, Anda harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal atau nominal yang sudah ditutup. Jadi akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo ini adalah akun-akun yang real atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Ini dikarenakan sebelumnya saldo sudah dinolkan dengan bantuan jurnal penutup. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.